Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munisa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapit, Angkatan 3, Golongan 3, Kelompok 2. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas asinkronus 2, yaitu analisis isu efektivitas kinerja individu Jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2020. Tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Uraian tugas penata penanggulangan bencana ahli pertama terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2020 Bab 4 Pasal 1 Ayat 1. Terdapat 48 uraian tugas penata penanggulangan bencana ahli pertama. Pada tugas saya, terdapat 5 isu berdasarkan tupoksi yang saya angkat, yaitu 1. Belum optimalnya persiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana. 2. Belum optimalnya penyusunan informasi hasil kajian risiko bencana. 3. Belum optimalnya penyusunan jalur evakuasi, pemasangan rambu, dan papan informasi. Yang keempat, belum optimalnya persiapan rancangan pengembangan satuan pendidikan aman bencana. Dan yang terakhir, kelima, belum optimalnya bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat bencana. Setelah dipilih 5 isu berdasarkan tupoksi, kemudian dilakukan analisis tapisan isu dengan APKL. APKL ialah teknik untuk menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan dengan menilai setiap isu berdasarkan 4 kriteria. Kriteria tersebut A. Aktual, P. Problematik, K. Layak, dan L. Layak. Kemudian diberikan skor dan peringkat. Skor untuk isu 1 melakukan penyiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana 20. Skor untuk belum optimalnya penyusunan informasi hasil kajian risiko bencana 18. Skor belum optimalnya penyusunan jalur evakuasi pemasangan rambu dan papan informasi 20. Skor untuk belum optimalnya persiapan rancangan pengembangan satuan pendidikan aman bencana 17. Dan yang terakhir, skor 20 untuk belum optimalnya bahan untuk pengambilan keputusan penetapan status keadaan darurat. Setelah dilakukan perankingan, isu pertama ranking 1, isu ketiga ranking 2, dan isu kelima ranking 3. Setelah dilakukan tapisan isu APKL, kemudian dilakukan analisis isu USG, yaitu metode penetapan prioritas masalah dengan menilai 3 aspek. U. Urgensi. S. Seriousness atau keseriusan. G. Growth atau pertumbuhan. Kemudian dilakukan penilaian isu. Untuk isu 1, total skornya adalah 15. Untuk isu 2, total skornya 13. Untuk isu 3, total skornya adalah 13. Didapatkan
Isu belum optimalnya persiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana sebagai isu prioritas utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian dianalisis masalah dengan fishbone diagram. Isu belum optimalnya persiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana, men, orangnya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas atau fasilitator memahami konsep sadar budaya. Kemudian material, kualitas materi rendah yang kurang menarik atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan materi sehingga kurang relevan dengan masyarakat. Machine, minimnya akses ke platform digital, misalnya aplikasi atau media sosial untuk menyebarkan materi edukasi. Setelah dilakukan analisis masalah dengan fishbone diagram, kemudian dicarikan alternatif pemecahan masalah. Masalah utama yaitu belum optimalnya persiapan bahan pengembangan budaya sadar bencana, akar masalah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas atau fasilitator dalam memahami konsep sadar budaya. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu adakan pelatihan rutin tentang budaya sadar bencana dan penyusunan materi edukasi. Akar masalah, kualitas materi rendah, materi yang ada kurang menarik atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Alternatif pemecahan masalah yaitu kembangkan bahan edukasi yang menarik, relevan, dan sesuai dengan konteks lokal. Kemudian akar masalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan materi sehingga kurang relevan. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam merancang materi. Kemudian yang terakhir, akar masalah minimnya akses ke platform digital, misalnya aplikasi atau media sosial untuk menyebarkan materi edukasi. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu memanfaatkan platform digital untuk penyebaran materi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.